internal, eksternal nyerang ke keluarga itu. Itu rumusnya. Dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu ibadah, pasti banyak tantangan, ancamannya. Bahwa nanti pendapatan kita itu harus lebih tinggi dari istri gitu ya. Kalau lebih rendah bisa berbahaya. Nah, salah satu pondasi strategi pernikahan itu diantaranya adalah menguatkan komunikasi. Kunci komunikasi sukses itu dilandasi dengan kejujuran. Pelan tapi pasti, sifat, watak, karakter yang kemarin tertutup tabir dengan cinta, itu kan semakin terbuka. Perceraian itu memberikan efek yang luar biasa. Yang paling dirugikan siapa itu? Kebanyakan kasus itu perempuan. Kebanyakan. Penyamaan visi, misi, niat, dan komitmen sampai kepada memberikan layanan prima suami istri di atas ranjang. Sperma yang menancap ke ovum itu sperma yang sudah dibalut dengan spiritualitas. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton. Kang, saya dapat informasi, tapi nggak tahu benar apa enggak. 70% perceraian itu kesalahan ada di laki-laki. Secara umum memang seperti itu. Karena pertama aspek psikologis. Aspek psikologis itu adalah laki-laki dengan kekuatan logikanya, dia berada di atas angin. Yang kedua memang juga kadang-kadang ada doktrin agama ya tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sehingga dia bisa merasa sebagai pemimpin rumah tangga, lalu dia melakukan kesewenang-wenangan di situ. Nah, yang ketiga dengan sifat karakter laki-laki yang cenderung ego, rasionalitas, maka itu banyak peluang untuk terjadinya kesalahan-kesalahan di rumah tangga yang kemudian dia tidak mencoba membuka ruang dialog. Yang keempat, karena merasa dia sebagai pemimpin, maka banyak mengembangkan pola kepemimpinan otoritarian. Artinya, gua yang berkuasa di rumah tangga, gitu kan. Apapun, istri, anak, gimana gua, kan gitu. Sehingga terjadi otoriter di dalam kepemimpinan rumah tangganya. Sehingga ruang dialog demokratis di dalam kepemimpinan di rumah tangga itu hampir menjadi tertutup mayoritas ya, tapi jadi kalau kemudian ada data seperti itu sangat mungkin seperti itu, tepat sekali karena dengan aspek-aspek tadi. Oke, selanjutnya apakah betul dari perceraian itu sebenarnya dari akumulasi informasi yang selama ini tidak nyambung gitu lah Pak, tertutupnya ruang informasi itu. Nah, memang perceraian itu kan ada dua ya, ada tiga penyebabnya. Ada sebab internal, ada sebab dari serangan eksternal, ada dua-duanya internal, eksternal nyerang ke keluarga itu. Internal itu lebih pada suami, istri atau anak. Artinya anak ada masalah, kemudian suami ada masalah. Istri secara karakter ada maksudnya tadi ada yang kerek kan. Kalau itu tidak dikelola itu akan menjadi konflik besar kan. Betul. Itu internal kan. Kemudian misalnya suami punya penyakit segala macam, itu kan juga kadang-kadang bisa menggugah. Nah, kalau eksternal itu misalnya faktor ekonomi kan itu lebih eksternal, eksternal karena di bangkrut, karena di PHK, misalnya karena dagang sepi dan lain-lain, atau ada intervensi mertua, kakak ipar, adik ipar, pokoknya itu juga kadang-kadang membuka ruang untuk terjadinya konflik-konflik secara dari eksternal, dari luar ya, dari luar suami istri atau anak. Yang ketiga, dua-duanya nyerbu ke rumah, misalnya dia sakit-sakitan, ditambah ekonomi tambah mertua ngarecoki wae, adik ipar ngarecoki, kakak ipar ngarecoki. Itu rumusnya. Dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu ibadah, pasti banyak tantangan, ancamannya. Nah, tinggal bagaimana ini mengelola penyebab-penyebab itu, gitu. Nah, tentu saja kiat-kiatnya itu ada beberapa kiat, gitu. Iya, seperti tadi Kang, masalah kebiasaan juga yang sebelum ta'aruf tadi apa Kang? Mahabbah itu. Mahabbah itu mungkin dia menutupi itu. Bisa. Misalkan ngorok tidurnya, kerek ya. ngacai gitu. Kemudian
suka kentut sembarangan misalkan kayak gitu. Nah, itu juga ada juga yang bisa memicu. Ada memicu, itu internal kan. Faktor internal. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ada IE-nya masuk, internal eksternalnya dihantam ke keluarga. Ya itu kan sebenarnya masalah-masalah sepele betul. Tapi kalau tidak mampu melakukan komunikasi, kemampuan pengelolaan psikologisnya itu bisa jadi besar kan. Sehingga misalnya gini, faktor kerek misalnya. Ya. Suami istrinya itu tidak mau ada, dia bisa tidur kalau sunyi, senyap. Ya. Nah ini kemudian ada suara gelombang besar gitu. Kemudian dia menjadi sakit karena bisa sare kan gitu ya. Dia sakit bisa sare sehingga kemudian menimbulkan penyakit kan. Karena tidur itu terbaik istirahat. Sementara dia nggak bisa tidur setiap malam. Karena ada kereknya si akang itu. Nah, itu kan kalau tidak mampu mengelola konflik bisa jadi berefek besar sehingga jadi gering-geringan, asup angin teh kan bisa sare. Iya. Lalu seberapa besar kan misalkan masalah finansial? Suami, istri lebih besar pendapatannya dengan suami. Itu sebenarnya kan bagaimana sebenarnya? Ya, secara fikih memang ada hak dan kewajiban suami dan istri. Fikihnya panduannya seperti itu, bahwa suami punya kewajiban nafkah gitu kan, kewajiban nafkah untuk keluarganya, kelangsungan keluarganya, dan untuk membackup kebutuhan keluarga. Itu secara normatif fikih seperti itu. Tetapi bahwa harus dipahami tentu tidak harus sekaku itu, dalam pengertian bahwa nanti pendapatan kita itu harus lebih tinggi dari istri gitu ya. Kalau lebih rendah bisa berbahaya. Nah itu tergantung pada seni pengelolaannya saja. Karena apa? Karena kalau kita pahami rizki itu Allah datangkan bisa lewat pintu suami, bisa lewat pintu istrinya gitu. Nah kadang pemikiran-pemikiran seperti ini ditarik pada tataran ego sehingga kemudian istri karena merasa dia powerful, punya pendapatan lebih tinggi, dia dan kemudian pernah ini kadang-kadang tidak dipahami bahwa bisa jadi itu rezeki suami tapi lewat pintu istrinya. Nah, bagaimana cara solusinya gitu loh kan? Nah, misalkan saya sebagai suami, istri saya penghasilannya besar nih, gitu. Bagaimana cara mengkomunikasikan? Saya mau nanya. Kayaknya ada yang suka gengsi kan gitu. Gengsi. Istri mau nanya takut tersinggung kayak gitu. Solusi terbaiknya salah satu pondasi strategi pernikahan itu diantaranya adalah menguatkan komunikasi. Ya diantara kan itu kunci sekali gitu. Sebab banyak bubar itu karena jelek dalam komunikasi, buruk dalam komunikasi, dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan beberapa terminologi untuk komunikasi. Ada qaulan ma'rufan, qaulan sadidan, qaulan layyinan gitu ya. Banyak sekali terminologi. Tapi yang kunci adalah bahwa mindset dari masing-masing suami itu harus disamakan dulu sehingga perlu ada visi misi yang sama. Jadi perlu ada komunikasi. Dan tentu mengkomunikasikan itu adalah tentu harus jujur. Sering bahwa kunci komunikasi sukses itu dilandasi dengan kejujuran. Tapi kalau sudah ada dusta di antara kita, nah itu. Maka misalnya, Beb, kita nih, saya nih pendapatannya sekian. Nah nanti kira-kira untuk apa alokasi pendapatan saya? Bebe berapa? Ya, Bang, saya segini. Terbukaan itu menjadi kunci sehingga nanti samakan persepsi bahwa ini rezeki kita bersama, bahwa ini adalah rezeki Allah dari saya, dari istri ke mama, ya atau dari suami ke mama, atau suami dari istri. Ini momen sharing seperti ini itu menjadi hal yang kunci. Ya, Kang, perlu nggak kira-kira kalau misalkan ya kayak gini kan, untuk ini adanya orang, kita memakai orang ketiga misalkan dari keluarga misalkan untuk menyampaikan ini, sebab kalau misalkan saya menyampaikan kepada istri saya, kesannya tuh kayak yang gimana gitu ya. Itu. Nah, bisa nggak dijadikan? Saya kira gini ya, prinsip komunikasi tadi landasannya kejujuran dan keterbukaan. Nah, pihak ketiga itu tergantung pada siapanya. Karena apa? Karena seringkali kan pihak ketiga itu
membuat hal-hal yang juga menimbulkan konflik. Berarti harus netral banget gitu. Sebagusnya, sebaiknya sih kita secara sendiri terbuka. Momen ngobrolnya dalam suasana asing, dalam suasana repres, itu momen akan lebih bagus, lebih baik komunikasi sendiri. Karena kalau misalnya nanti ada pihak ketiga juga kan belum tentu konsisten selamanya kan. Apalagi pihak ketiga ada unsur-unsur hasud, iri, dengki, itu bisa dimainkan kan. Nah, jadi saya kira akan lebih elegan, bagus itu komunikasi terbuka dari hati ke hati antara kita suami dan istri. Kalaupun misalnya agak mentok ya silakan oleh pihak ketiga, tapi yang memang betul-betul trustnya yang bisa bagus gitu. Nah terus ya sebenarnya ada banyak kan seperti ya, tadi kayak yang masalah eksternal itu tadi kan di kita itu masih ada Pak Meo bahwa anak itu kayak semacam aset gitu loh. Setelah dia sukses, dia harus feedback ke orang tuanya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau ada orang yang pihak laki-laki misalkan pihak laki-laki yang tidak terus terang ke keluarganya bahwa sebenarnya yang pendapatan besar tuh istrinya bukan dia gitu loh. Nah, kemudian pihak keluarga laki-laki ya nitipin minta ini, minta itu. Kemudian nitipin keponakannya, saudaranya di situ untuk disekolahkan, kemudian harus bla 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 bla. Padahal gitu. dia sendiri kayak gitu sebenarnya hidupnya dari istri sebenarnya. Itu gimana kan kalau fenomena seperti itu? Saya kira tadi yang paling utama adalah keterbukaan. Kejujuran daripada nanti setelah berjalan akan ada bom waktu yang meledak. Jadi kedustaan itu sebetulnya nanti suatu saat akan meledak. Gitu. Tapi kalau misalkan setelah itu istri kemudian ya dalam quote and quote bahwa dia kemudian udahlah kalau gini caranya. Nah itu saya kira tadi bahwa bagaimana membangun komitmen. Komitmen ini menjadi penting sekali. Kita suami memberikan komitmen. Tentu ketika misalnya istri sudah melihat wah keslah riut aing jadi loba itu gitu ya, loba gerbong masuk gitu. Nah tentu kita harus mencoba terus mengkomunikasikan lagi, tapi tadi startnya saya bilang lebih baik dari kejujuran sehingga orang tua tahu wah apa sebetulnya mah ini daripada nanti menyimpan dusta yang bahaya bagi rumah tangga. Akhirnya seperti ini gitu. Karena startnya tidak dari kejujuran. Tapi kalau nanti orang tahu, oh iya kayaknya bilihna kieu. Margi sebetulnya pendapatan abdi teh sakieu, istri lebih tinggi, da abdi mah sakieu napa. Jadi orang tua akan memahami, oh iya kalau gitu mah. Nah, jadi kalau startnya dari kedustaan menutup nanti bisa menyimpan bom waktu meledak. Gitu. Tapi sebenarnya kan sejauh mana sih kewajiban istri membantu finansial rumah tangga? Di dalam hak dan kewajiban aspek ekonomi memang tidak harus secara hitam putih. Dalam pengertian bahwa ekonomi itu tidak harus dipahami secara hitam putih itu saklek. Wah pokoknya tugas suami nyari duit misalnya. Tugas istri mah nggak wajib sebenarnya. Nggak wajib. Makanya itu dia sebagai topangan untuk membantu pendapatan suaminya gitu. Yang secara normatif kewajiban itu adalah suami. Gitu. Tetapi tadi hakikatul rizki itu tentu tidak harus dipahami secara hitam putih gitu, bahwa rizki yang Allah kirim bisa melalui istri, rizki yang Allah kirim bisa melalui suami, apalagi kalau dua-duanya dalam kesolehan yang bagus. Jadi bisa jadi ada curcornya, pintunya tidak lewat kita gitu. Iya betul. Nah itu yang mesti dilakukan sharing dalam pendidikan pranikah itu yang harus ditekankan bahwa ini adalah hak yang bersama, tapi bahwa ini juga ada hak dan kewajiban, tapi tidak mutlak sih menurut saya. Karena kalau mutlak saklek, ya akhirnya ujung-ujungnya tadi bubar jalan faktor ekonomi ranking 1. Iya betul. Itu kan gitu. Betul. Karena bubar penyebab nasional, bubarnya perceraian itu karena persoalan ekonomi. Nah, filosofi ekonomi rumah tangga ini yang harus kita tanamkan tentang masalah ekonomi dalam rumah tangga itu. Seperti tadi filosofinya gitu. Terus ada Pak Meo lagi gini kan,
perkawinan itu biasanya dimulai di tahun ketiga katanya. Ya, pelan tapi pasti sifat watak karakter yang kemarin tertutup tabir dengan cinta itu kan semakin terbuka. Oke. Dan itu nanti tahap-tahap rawannya itu di di tahun ke-1, kedua, ketiga. Karena apa? Ini kan transisi. Iya. Transisi psikologis, transisi kebiasaan. Bisa nggak dilewati tadi? Ya. Karakter nanti bisa terlewati nggak? Membiasakan diri nggak gitu loh. Nah, jadi statement itu benar bahwa titik rawan pernikahan itu di usia ke-1 2 memang karena sedang terjadi transisi kebiasaan, transisi adaptasi gitu ya. Transisi adaptasi pemikiran, adaptasi watak, karakter. Kalau bisa dia lewati hal-hal yang kecil yang tadi, dia akan lolos untuk masuk. Walaupun bahwa kejutan-kejutan cobaan ilahi itu ada di awal, di tengah, di akhir, sehingga ada banyak yang cerai di ujung usia pernikahan. Ada yang di tengah jalan, ada yang hanya seminggu, 2 bulan jalan. Nah, ini yang disebut dengan mesti kesiapan seperti. Terus apakah meningkatnya angka perceraian ini disebabkan juga dengan mudahnya informasi yang diterima masyarakat, misalkan tentang kawin cerainya artis, begitu mudah kayaknya gitu. Ya, itu tadi bahwa satu di antara itu infotainment juga memberikan sumbangsi sehingga sering terjadi lembaga pernikahan sudah tidak lagi sakral. Jadi alah udahlah biasa aja kali nikah, gua nggak suka cerai aja. Apalagi lihat di selebritis. Jadi para public figure itu kan menjadi inspiring gitu ya, bagi sebagian besar masyarakat di bawah. Sehingga ketika melihat artis gonta-ganti, cerai-cerai, biasa aja kali ya, biasa gitu. Sehingga ini juga memberikan sumbangsi terhadap terhadap ini ya, terhadap mindset. Sinetron kan sekarang lagi ini. Sinetron. Ya, apalagi sinetron Ku Menangis teh kan. Gitu. Saya berarti akan monitor terus ya. Yang tren di ibu-ibu kan begitu gitu. Iya, jadi kayak yang menginspirasikan gitu loh. Kalau ada masalah, buat jangan-jangan gitu. Betul. Seperti itu. Jadi memang informasi itu memberikan sumbangsih terhadap mindset terhadap suami maupun istri. Nah, sehingga kemudian ketika ada masalah, dia karena mentok komunikasi, maka dia film menjadi file inspirasi dia untuk mengambil keputusan. Nah, kalau sekarang ada filenya filmnya yang ya seperti itu terus ya udah pasti, apalagi karena misalnya artis banyak yang cerai, kemudian kawin lagi, kayak Kiwil misalnya kan. Ya seperti sudahnya berarti tidak terjadi sakral pernikahan itu. Iya, sampai ada kasus perceraiannya ulama besar di Jawa Barat ini, kemudian tuh eta ge cenah ustad oge gitu. Jadi ngomong lu ecek-ecek kan gitu. Jadi sebegitu mudahnya gitu mereka ini kan. Iya, saya kira betul tadi ya. Semua hal di media itu memberikan efek luar biasa ya, apalagi semua Android punya. Semua klik sinyal mudah. Kadang-kadang kita banyak sekali informasi-informasi yang kemudian tanpa filter. Nah, filter itu kan tergantung pada wawasan kan gitu. Nah, maka satu di antara itu tadi, buku ini berupaya mendongkrak wawasan gitu. Nah, ini isinya apa aja nih? Yang pertama, saya mengkaji tentang empirik tentang terjadi perceraian di Indonesia, kemudian di provinsi, kemudian juga lebih spesifik di kota kita tercinta gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan makna-makna sakral pernikahan juga itu penting supaya tadi mengembalikan pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, di mana di tengah ada banyak yang sudah desakralisasi, sudah tidak lagi sakral tadi. Maka di dalam Islam itu kan sakral banget, ada istilah-istilah kan di situ, nanti ada istilah misakon golidon, ada istilah lain-lain, banyak sekali. Kemudian yang ketiga itu fikih
pernikahan juga. Artinya sekarang kan fenomena nikah di bawah tangan juga banyak. Sehingga efek kerugiannya bagi kalangan perempuan dan anak. Sehingga kita di buku ini beri wawasan sebaiknya menikah tercatat untuk memproteksi kalangan perempuan dan anak, gitu kan, seperti itu. Kita dorong wawasannya di situ. Kemudian yang keempat, memahami struktur psikologi antara pria dan wanita. Jadi kita harus paham pria seperti ini, struktur psikologinya, wanita seperti ini, sehingga nanti paham, oh kebiasaan kecenderungan wanita seperti ini. Yang kelima saya bahas juga dampak perceraian. Perceraian itu memberikan efek yang luar biasa. Yang paling dirugikan siapa itu? Kebanyakan kasus itu perempuan. Kebanyakan dan anak-anak. Dampak psikologis pada anak-anak, kemudian dampak ekonomi pada istri yang mantan istrinya, gitu kan. Banyaklah efeknya. Nah, baru kemudian ada kiat-kiat, ada 9 kiat di buku ini. 12 kiat itu di dalam mengelola rumah tangga. Dari mulai penyamaan visi, misi, niat, dan komitmen, sampai kepada memberikan layanan prima suami istri di atas ranjang. Ada di situ. Panduan sarinya ada. Wah, sampai kepada memberikan nama yang asik kepada suami istri. Iya, ada di situ panduannya. Di situ. Jadi kan nama itu simbol psikologis ya. Kalau misalnya panggilannya Pi, Mama, Bapak kan standar. Iya, betul. Tapi kalau ada panggilan-panggilan yang lebih dalam psikologis itu kan lain. Kita panggil Bebek, kita panggil si sayang, kita panggil. Di situ ada tata cara untuk. Itu ada pengaruhnya juga kan? Ada, jelas kan gitu. Sehingga kan Aisyah aja kan ada namanya kan Al-Umairah. Ada lagunya kan Aisyah kan. Iya. Gitu. Jadi saya ingin coba angkat bahwa dalam Islam itu komplit banget bagaimana cara mengelola rumah tangga itu, gitu. Berarti termasuk nanti permainan di atas ranjang itu komplit banget Kanjeng Nabi memandunya supaya terjadi layanan prima gitu loh. Akan kayaknya bikin buku lagi untuk permainan itu kan. Ada. Mau? Insya Allah. Soalnya kita hampir seperti tadi kan, bahwa ini tidak ada sekolahnya. Iya, betul. Padahal pernikahan itu tidak kompleks sekali. Dan dia harus panjang, lifetime gitu. Betul. Seperti itu. Nah, mempertahankan ini kan bukan perkara mudah. Betul. Kebanyakan selama ini kita cuman natural aja. Ngalir, follow the flow, kemudian ngikuti ibu bapak saya dulu begitu, saya juga begini. Termasuk dalam mendidik anak. Betul. Nah, Kang pernah mengatakan, dulu saya pernah dengar, kalau tidak salah, mohon koreksi Kang, bahwa sebenarnya pendidikan itu dimulai ketika bersebadan di atas. Yes. Kan gitu. Kan itu kan belum jarang diungkap itu. Gitu ya. Jadi pendidikan Islam itu dimulai tidak hanya bersebadan malahan, tapi ketika kufu, ketika saya memilih dia, saya sudah terselip visi pendidikan Islam, pendidikan anak. Itu satu. Yang kedua kan nanti pada waktu proses jima suami istri, itu juga sudah terselip visi pendidikan. Nah, supaya karena itu ada adab-adabnya, tata caranya, supaya nanti sperma yang menancap ke ovum itu sperma yang sudah dibalut dengan spiritualitas. Tidak hanya hal yang bersifat biologis saja. Nah kan anak sekarang kan harus perlu pembuktian selalu kan, selalu ada itu pembuktian. Buktinya mana? Kan kayak gitu. Seperti itu selalu bahwa empirik. Harus untuk itu. Karena milenial kan agak sulit kalau di ini kan. Seperti itu. Nah, jadi maksudnya itu kan ranah dari suami istri kan. Karena suami istri harus paham benar bahwa proses pendidikan itu dimulai dari juga ada prosesnya, termasuk fase jima. Fase jima itu bagi kita bukan hanya persoalan kebutuhan biologis, tapi bagaimana agar ada adab-adabannya gitu loh. Adab-adabannya ini adalah nanti agar keturunan ini memiliki punya kekuatan spiritual. Jadi nanti sperma yang bergerak ke ovum menembus itu sudah dibalut dengan tauhid, sehingga kemudian nanti menempel
nanti nyambung di prenatal education. 9 bulan sekolahan di sini. Wah, ini luar biasa, Kang Yosep. Sayang kita memang waktunya sedikit. Ya, insya Allah. Tapi kalau akan berkenan kita bisa teruskan Insya tadi Allah. tentang bagaimana kiat-kiat sebenarnya memulai tadi Memusak poin-poinnya ya. poin tertentu untuk mengarah bagaimana membangun keluarga Samawa ini kayak gitu. Insya Allah. Jadi sudah ada di toko-toko buku, silakan nanti. Nggak ada toko buku, paling personal aja. Oh, personal aja. Oh, nanti silakan nanti ke Kang Yosep di MUI Ya. di Gedung Dakwah nggak salah ya. Bisa, di nanti Purwakarta. lewat Kang Haji juga bisa. Boleh nanti boleh ke Polling. JMN. Kita akan ada banyak yang ingin, tapi sayang sekali kita karena waktu. Mungkin kalau nanti berkenan dan Anda boleh berkirim komentar nanti kalau kita ingin lanjutkan pembincangan ini ke hal-hal yang tadi lebih apa ya, sensitif sebenarnya. Tapi kita akan jelaskan nanti kalau Anda semua meminta untuk itu. Dan Masih banyak yang perlu dieksplor ya. iya. Waktunya mungkin nanti kita bisa inikan lagi ya Kang ya. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Ada banyak yang kita dapat kali ini. Saya tidak bisa menyimpulkan karena Anda mungkin lebih pandai untuk menyimpulkan itu. Sekali lagi terima kasih Kang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagaimana Anda mengayuh hidup rumah tangga. Terima kasih, sampai jumpa di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.